Hai sahabat musik, ketemu lagi sama aku Belinda Amanda di Music Generation Where Music Matters. Hari ini Belinda hadir untuk memberikan informasi dan juga mendatangkan teman-teman yang luar biasa, super duper multi talented. Dan kali ini masih dalam edisi Ramadan yang pastinya untuk menemani teman-teman semuanya untuk bisa menikmati suasana Ramadan dengan penuh sukacita. Dan hari ini Belinda sudah tidak sendirian pastinya dan tidak pernah sendirian karena sudah ada salah satu cowok ganteng gitu ya di sini. Siapakah dia? Ini dia. Tunggu, kita namanya agak panjang soalnya ya. Ini Yorobun. Ini ada Abdi Lillah Hafiz Soleh. Halo. Halo. Boleh kesini aja. Sapa-sapa di sana. Maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Yes, betul. Ini panggilannya Abdi. Abdi ya. Ini. Saya panggil Abdi. Yes, karena nama panjangnya panjang sekali ya. Ini M Abdi Lillah Hafiz Soleh. Muhammad Abdi Lillah Hafiz Soleh. Yes, ini doanya sangat luar biasa Amin, ya amin, namanya amin, ya dari amin, orang amin. tua ya. Amin, amin. Puasa hari ini. Alhamdulillah. Ya. Semoga hari ini puasanya lancar ya. Amin, Dan selalu amin. diberi kekuatan sampai buka Amin. puasa nanti. Amin. Oke. Sampai hari raya. Sampai hari, bener juga ya. Maksudnya kan buka puasa sampai 30 hari. Ya, Gitu. Full. Tools. Gitu. Oke, Abdi. Ya, Kesibukannya apa ini akhir-akhir ini kalau boleh tahu, Abdi? kesibukannya sehari-hari ya kuliah. Habis kuliah juga beribadah. Oh wow. Beribadah. Tahu kan ibadahnya orang puasa? Apa aja tuh? Tidur. Tidurnya orang puasa kan beribadah. Iya sih, tapi kan maksudnya ada ya nggak apa-apa, terserah ya, namanya juga beribadah kan bisa macam-macam. Ya betul. Kalau sore hari nanti mencari takjil. Oh iya, itu ibadah Mencari juga kan takjil. untuk membatalkan puasa. Iya betul, ikut kajian. Oke. Ya gitu. Yes, begitu. Berarti kamu ini asli mana sih sebenarnya? Saya asli Lumajang. Oh, anak rantau. Benar. Berarti kalau puasa-puasa begini nih pasti carinya yang apa kalau misalnya buka puasa nih nanti? Kebetulan saya agak agak menghindari minuman yang es dingin. Oh, es dingin. Tapi kalau yang menyegarkan enggak dong ya? Betul, sangat dicari itu. Sangat dicari. Sangat dicari. Ini aku Yang- punya nih yang menyegarkan juga. Apa nih? Ini adalah ornaminsi. Jadi Oh, bisa iya. juga buat kamu nanti berbuka puasa. Tapi Betul. ini kalau bisa minumnya tuh setelah kamu makan berat dikit gitu. Jadi jangan langsung buka puasa dibatalkan dengan ini. Iya. Sakit nanti lambungnya. Diminum sekarang boleh? Jangan puasa. Oh iya. Ini gimana sih? Karena kan vitamin C ada vitamin B-nya juga sama antioksidan. Jadi ini bisa untuk menunjang stamina kamu selama puasa. Cukup komplit ya? Cukup komplit, jelas aja ornaminsi. Bisa dibeli di mana, Mbak? Di mana aja, di toko-toko kelontong ada 24 jam. Toko Madura. Ya itu. Ya. Kamu sebut plat loh itu. Terus ada di Indo April ya Indo kan. April, Indo Terus April. ada Alfa Desember. juga ada gitu ya. Pokoknya Mart itu semuanya ada. Iya. Gitu. Oke. Terima kasih. Yes. Oke, Abdi, aku mau tanya Iya. dong ya. Waduh. Di perkuliahan kamu ada ini enggak sih kesibukan selain berkuliah dan ibadah seperti itu? Apakah ikut UKM tertentu nggak sih di UB ini? Agak panjang ya, saya Agak minum dulu. nggak apa, jangan. Jangan. Maaf ya, Yorobun. Astagfirullah. Kalau kesibukan di kampus selain kelas ya, kebetulan saya join diajakin teman sih untuk jadi asisten praktikum di fakultas. Dan tentunya saya juga join ke UKM Seni Religi Universitas Brawijaya. Oke. Itu sebetulnya saya diajak sih, lebih diajak, ayo ikut ini. Soalnya dulu kan saya kan berlatar belakang pendidikan pesantren ya. Oke. Jadi anak ada Ponpes nih ya, ya. kakak tingkat saya yang kuliah dulu di UB ngajak saya. Oh, oke. Dan saya lihat lingkungannya cukup mengasyikkan. Mengasihkan ya. Tidak Jadi yang kaku, selain beribadah gitu dapat teman baru yang asik gitu ya. Betul. Oke. Dan yang pastinya kan kamu join di seni religi ini dari tahun kapan? Dari kamu masuk atau kayak beberapa semester baru kamu boleh masuk? Bukan boleh sih, baru masuk atau baru join?
Langsung masuk sih. Oh, langsung masuk. join. Cuman kalau tahun sekarang kan baru jadi pengurus BPH-nya. BPH-nya dari UKM. Kalau tahun sebelumnya cuma jadi anggota pembinaan. Oh, oke. Pembinaan, jadi latihannya gitu. Latihannya apa aja sih di sana itu? UKM Seni Religi kan dari namanya seni religi. Seni, kalau seni kan bisa masuk ke unit tantri, tapi kan ada religinya. Islam, seni Islami Iya, itu iya. yang menaungi teman-teman mahasiswa yang memiliki bakat di seni Islami seperti MTQ, Festival Al-Banjari, seperti itu. Nah, kalau di Abdi sendiri, Kalau fokusnya saya- kemana nih? Kalau saya dulu daftarnya itu di 2 bidang. Oh, apa tuh? Jadi ada bidang tilawah dan tartil, tilawah tartil Quran, dan juga Al-Banjari dan Nasyid. Oh, Bansyid atau Bansyid gitu. Oke, Al-Banjari ya, Ya. dia fokusnya. Dan berarti kamu udah suka banget ya yang namanya Al-Banjari ini. Kalau misalnya dari join aja langsung udah menuju ke 2 bidang ini kayaknya, ini kayaknya aku banget nih kayak gitu. Itu Betul. berarti udah mulai dari sejak kapan nih Al-Banjarinya? Eits! Apa tuh? Jangan dijawab dulu. Apa tuh? Karena kita mau jeda dulu sebentar, nggak apa-apa ya. Oke, siap. Nah, ini dia prolog-prolog yang sangat saya tunggu-tunggu untuk kita jeda. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus karena kita masih akan membahas seputar Abdi hanya di Music Generation where music matters. Balik lagi di Music Generation where music matters edisi Ramadan masih bersama dengan Abdi. Yes. Tadi kita sudah mengetahui ya sedikit banyak permukaan atau perkenalan dari seorang Abdi. Dan tadi juga sudah disinggung bahwa dia memilih 2 bidang yang ada di UKM Seni Religi. Ada Al-Banjari dan juga TTQ. TTQ. Tilawah dan tartil. Tilawah dan taktil Quran ya. Iya. Dan kita mau berfokus pada Al-Banjarinya Abdi karena ini kayaknya kalau dari contekan-contekan aku ya kan ada banyak banget prestasinya. Dan sebelum kita bahas prestasinya, gimana sih awal mulanya mencintai Al-Banjari ini gitu? Awal mulanya sih tentunya dari background keluarga ya. Background keluarga ya itu yang sangat sering mengasih tahu tentang seni-seni suara. Jadi gitu. Jadi dulu awalnya minatnya ke tilawah. Oh, oke. Minatnya ke tilawah terus mondok di pesantren. Di pesantren mulai kelas berapa ya? 3 SD kayaknya. Oh, wow, masih sangat muda ya. Ya, di pesantren 3 SD ada senior-senior, kakak-kakak senior yang main rebana gitu. Kayak menarik. belajar. Dan dulu pertama kali tampil Al-Banjari itu bukan lomba ngisi di acara gitu, acara-acara TTQ. Saya cowok sendiri. Oh, yang lainnya Yang cewek lain berarti cewek. ya? Mbak pondok pesantren. Baik. Kan saya cowok sendiri waktu masih kelas 3 SD. Masih kecil. Gitu. Wow, berarti maksudnya itu ada rasa malunya atau Pasti malah dong. bangga nggak sih? Pasti dong. Oh, malah malu Pasti ya? malu. Karena cowok sendiri. Iya, cuman setelah dari acara itu dinotis sama yang seniornya Banjari lah di pondok gitu. Dinotis kenal terus dikasih tahu lebih dalam lagi tentang Banjari gitu. Dan sampai SMA beliau jadi guru saya di sekolah. Oh, berarti dari SD, SMP, SMA, Al-Banjari terus yang di ini ya? Yang saya kejar. Yang dikejar gitu. Saya dalami. Berarti dari awal mula kamu kelas 3 SD sampai SMA gitu sampai sekarang sih ya sebenarnya. Cuman kan pasti ada banyak lika-liku perjalanan kamu menekuni Al-Banjari. Apa sih yang maksud kamu paling membekas atau memori yang paling ngena di kamu kayak aduh ini adalah titik paling aku suka banget kayak mungkin high achievement kamu itu apa sih di per Al-Banjarian ini? Kalau dilihat dari
CV saya ya. Contekan. Banyak nih contekannya ya, soalnya. Contekan. Kalau dari contekan saya, sebenarnya Al-Banjari itu bergengsi untuk kalangan orang-orang yang berminat juga. Oke. Kalau orang-orang yang nggak minat kan juga kurang tahu kan apa sih Al-Banjari. Cuman kalau buat orang-orang yang minat sama Banjari, kompetisi-kompetisi Banjari itu ada beberapa instansi atau organisasi yang mengadakan itu jadi ajang. Wah, iki sing yang kalau yang ini yang ngadain. Kalau bahasa Jawa nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa mix, nggak apa-apa. Santai aja di sini. Nek iki sing ngadakno, iki gede acaranya. Kayak gitu. Contoh seperti Festival Al-Banjari di Nurul Huda Singosari, di Asadili, Pakis, ada juga di banyak lah. Gitu. Nah, kalau yang saya sampai wah ini yang saya cari, jujur belum pernah. Jujur belum pernah. Cuman sedikit pengalaman saya merasa bangga ya, sedikit bangga di Festival Al-Banjari yang diadakan sama Pondok Pesantren Ngalah, sama di Mojokerto dulu. Oke. Tuh. Berarti itu adalah yang dari sekian banyak perlombaan itu yang the higher ini ya placement kasarannya kayak gitu. Dan kalau untuk kalangan anak-anak yang minat sama Al-Banjari itu biasa-biasa aja sih. Cuman kalau saya kan alhamdulillah, bersyukurlah. Ini meroket atau kayak gimana nih sebenarnya? jangan dibocorin dong, Mbak. Oh begitu, nggak apa-apa. Ini bukan narsis tapi ini percaya diri gitu ya. Betul. Karena mensyukuri. Karena yang namanya seni religi itu tidak banyak yang kayak masih agak takut-takut untuk ikut lomba misalnya. Betul. Kasarnya banyak yang masih, aduh aku jago kandang aja deh kalau lomba kayaknya nanti dulu gitu. Tapi kalau misalnya seorang Apri aja sudah bisa break the situation gitu ya, bisa mencapai confidence yang tinggi, akhirnya yaudah aku lomba aja, yuk guys kayak gitu ya. Dan untungnya saya suka lomba gitu, suka adrenalin gitu. Sampai speechless aku ya, karena orang di mana-mana ikut lomba itu karena untuk mencetak prestasi, nggak di adrenalin gitu. Apa sih yang membuat adrenalin kamu itu bisa naik di perlombaan Al-Banjari? Padahal kan sebenarnya ya sudah kita bersolawat dengan bermain alat musik seperti itu. Tapi apa yang membuat kamu bisa? Ini adrenalin loh Kak, selain kita beribadah lah kasarnya, itu apa? Al-Banjari kan ada 10 orang ya, satu tim ya, satu tim 10 orang. Artinya kan dari karakter 10 orang itu harus jadi satu. Jadi karakter grupnya itu. Contoh dari vokalnya, dari tipe suaranya kan karakternya masing-masing. Kalau dari sering latihan jadinya jadi satu karakter nanti bisa. Jadi dari sering-sering latihan. Kalau dari rebanannya dari irama, ada namanya akurasi. Akurasi. Akurasi itu kayak ketepatan. Ya itu. Di sini ada kenapa nggak bisa muncul nih ya kan? Ketepatan untuk nabuhnya ya. Nabuhnya. Ya, itu juga perlu sense juga ya kan? Perlu. Jadi kalau sekali lomba terus bisa juara-juara terus kayaknya nggak bisa. Jadi harus ada lomba. Habis lomba itu pasti ada sesi evaluasi ke dewan juri. Itu biasanya diadain online sama offline. Ini yang paling keren ya. Karena biasanya kalau lomba itu jarang banget ada evaluasi per tim ya. Contoh kalau habis lomba kan vokalnya 5 ya. Ada vokal utama, suara 1, suara 2, suara 3, suara bass. Misal nih suara 2-nya ada yang fales. Ada yang fales. Pasti sama juri dicatat. Jadi nilainya segini, minusnya apa? Jadi nilainya segini. Nanti habis pengumuman juara, misal aku nggak juara nih, untuk memperbaiki, kalau evaluasinya itu offline, langsung ke ruangan juri, nanti satu grup gitu, mau eval nomor urut ini atas nama ini, ada catatannya, suara 2 fales, atau suara 2 nadanya kurang duduk, pitching. Pitching. Jadi nanti dicontohin, kasih contoh gitu. Di situ sih. Makanya kamu lebih bersemangat gitu ya untuk setiap lomba karena pasti ada evaluasi di balik itu. Betul. Luar biasa sekali. Jadi seorang Abdi ini tidak hanya
ikut lomba ya kan, juga memicu adrenalin. Ya. Tidak hanya itu, tapi juga pasti belajar dari Ingin setiap. berkembang. Yes, ini yang paling penting. Pengen Jadi karena dia sudah mulai berkembang dan semakin berkembang Ya, tentang amin. Albanzari ini, kayaknya kita boleh mendengar suara emas kamu juga ya kayaknya ya. Ini dia yang ditunggu-tunggu, nggak apa-apa ya. Tapi mungkin kita akan rehat sejenak, kalau namanya puasa ya kan, kita banyak ngobrol, harus sebentar istirahat dulu, baru akan memberikan suara emasnya seperti itu. Ornamensi. Tapi nanti waktu buka puasa ya Mas ya. Jadi kalau gitu udah penasaran seperti apa suara emas seorang Abdi? Jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di Music Generation, where music matters. Hai Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio, balik lagi sama aku Tasya Kristi di program Jajal Kuliner. Jajal Kuliner. Jajal Kuliner, program yang ngajak kamu keliling cari makanan enak, terjangkau, bikin kenyang, dan pastinya bikin ngiler juga. نبي رضي الله اصطفى بهي وضي الوجه ما أندى نبي رضي الله اصطفى بهي وضي الوجه ما أندى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قلب جميل صلى الله عليك لنا دليل والأشواق إليك قلب جميل صلى الله عليك لنا دليل والأشواق إليك يا طه يا غالي حن القلب إليك يا طه يا غالي حن القلب إليك طاب فؤادي بالصلاة عليك يا سيدي الهادي والأشواق إليك طاب فؤادي بالصلاة عليك يا سيدي الهادي السلام عليك يا طه مرادي شرب من يديك 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 نبي رضي الله اصطفى بهي وضي وجهي ما أنت
يبعث أملا يدنو وجلا فالليل طغى وتلاشى النور في زمن الجور حلم مبرور يتراءى ضيفه من حولي ويدور يبعث أملا يدنو وجلا فالليل طغى وتلاشى النور يا رسول الله كم أحلم لو أني أمشي بخطاك وبذا ترضى عني أسعى مسعى يغدو همك همي وأكون فدا دربك هلا تقبلني وأكون فدا دربك هلا تقبلني يا من بهداه صلى الله وزادنا عليك يا رسول الله يا من بهداه أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله خجل من نفسي هل تحظى بوصال أتقرب بكلام الله بالأعمال انظر من حولي من سلكوا قبلي أبكي من شوقي ولبعد طال يا نسب الحب فيك سرت سفني وشراع القرب ينشرني أمني من طين وسوى من ذنب ونوى أرحل لك مني فالبعد كوى يا رسول الله كم أحلم لو أني أمشي بخطاك وبذا ترضى عني أسعى مسعى يغدو همك همي وأكون فدا دربك هلا تقبلني وأكون فدا دربك هلا تقبلني